Saya akan mempresentasikan hasil enkripsi asimetrik kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devon Joen Stololiu dengan 3 digit NIM akhir 157 dan Saya rekan saya. Wahyu Prasetyono dengan NIM akhir 143. Oke, jadi enkripsi asimetrik merupakan metode enkripsi yang menggunakan spasi kunci yang berbeda, di mana terdapat public key dan juga private key. Untuk toolsnya seperti JNUPG. JNUPG sendiri merupakan program free software atau program yang gratis yang berguna untuk membuat pasangan kunci, yaitu public key dan juga private key. Untuk mengelola kunci tersebut, kita perlu mengimpor key orang lain dan mengekspor key kita sendiri, mengenkripsi file yang ingin kita buat, dan mendekripsi file tersebut. Lalu yang kedua ada perbedaan simetrik dan asimetrik. Jadi asimetrik sendiri menggunakan dua kunci berbeda, yaitu public key untuk enkripsi file dan juga private key untuk mendekripsi file. Dan asimetrik sendiri lebih aman karena private key tidak perlu dibagikan. Namun asimetrik lebih lambat dibanding enkripsi karena asimetrik proses lebih kompleks dan cocok untuk pertukaran kunci, tanda tangan digital, dan komunikasi yang membutuhkan autentikasi. Contoh algoritmanya seperti RSA, ECC, dan L-Gamal. Sedangkan simetrik menggunakan satu kunci saja, yaitu kuncinya sama untuk membuat enkripsi dan membukanya menggunakan dekripsi. Simetrik sendiri lebih cepat dan lebih efisien, dan cocok untuk menggunakan data dalam jumlah besar. Namun resiko keamanannya tinggi, karena penerima dan pengirim memiliki kunci yang sama. Contohnya seperti AES, DES, 3DES, dan Blowfish. Nah, pada praktik LKM 2 kali ini, yang proses pertama, kita menginput di terminal atau command prompt, yaitu GPG version, di mana untuk mengecek apakah GPG sudah terinstall atau belum. Dan untuk memverifikasinya, kita melakukan input, yaitu GPG dan K. Yang kedua ada GPG list key, di mana ini untuk mengecek public key dan private key yang ada di komputasi kita. Lalu list secret key ini untuk mengecek apakah kita memiliki private key milik orang lain apa belum. Jadi penjelasan lebih lengkapnya, GPG list key sendiri menampilkan public key yang kita miliki, sedangkan GPG list secret key menampilkan secret key atau private key yang kita miliki. Untuk KID itu merupakan 8 karakter terakhir dari fingerprint key yang berfungsi sebagai identitas unik singkat untuk sebuah key. KID sendiri digunakan untuk referensi cepat saat enkripsi, menentukan key mana yang ingin dipakai dan memastikan tidak salah memilih key jika ada banyak. Lalu tahapan yang kedua ada enkripsi untuk diri sendiri, yaitu kita membuat file rahasia, lalu kita mengenkripsi file tersebut. Nah, jadi ini penjelasan lebih lengkapnya. Pasprase diperlukan saat dekripsi karena private key milik kita dilindungi dengan pasprase. Jadi kita mencoba mendekripsi file tanpa memiliki private key yang sesuai, maka prosesnya akan gagal. Karena GPG yang akan memberikan pesan error yaitu dekripsi file atau no secret key.
Lalu yang kedua, tahapan yang kedua ada enkripsi untuk orang lain, yaitu kita mengekspor dan mengimpor public key orang lain atau rekan kita. Lalu tahapan selanjutnya ada enkripsi untuk orang lain, yaitu membuat file untuk orang lain dan kemudian mengenkripsinya. Nah, selanjutnya ada mendekripsi file dengan private key kita sendiri. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita tidak bisa membukanya karena plain text yang kita buat tadi itu kita enkripsi menggunakan public key milik rekan kita. Jadi hanya rekan kita yang bisa membukanya menggunakan pasangan private key-nya. Ini hasil dekripsi file dari orang lain. Dan ini ada pertanyaan. Yang pertama ada mengapa Anda menggunakan public key partner untuk enkripsi, bukan private key kita. Terus apa yang terjadi ketika kita mencoba mendekripsi file di enkripsi untuk partner menggunakan private key Anda sendiri. Lalu jelaskan bagaimana asymmetric enkripsi menjamin keamanan komunikasi. Jadi public key penerima itu digunakan untuk mengenkripsi karena tujuan tersebut untuk penerima. Sehingga hanya private key penerima yang bisa membukanya. Lalu yang kedua, jika kita mencoba mendekripsi file yang dienkripsi untuk penerima menggunakan private key kita sendiri, itu kita akan gagal. Karena private key kita tidak cocok dengan public key yang kita gunakan untuk enkripsi tadi. Yang ketiga, asymmetric enkripsi ini menjamin keamanan komunikasi karena proses enkripsi dan dekripsi menggunakan pasangan kunci yang berbeda. Jadi, public key boleh dibagikan kemana saja. Tapi untuk dekripsi hanya pemilik private key yang dapat mendekripsinya. Jadi kerahasiaan data lebih terjamin meskipun public key-nya diketahui orang lain. Untuk selanjutnya mungkin akan Pertama, yaitu multiple recipient. Jadi di sini kita akan membuat suatu file yang bisa terenkripsi yang hanya bisa dibuka oleh beberapa orang. Yang pertama yaitu kita melakukan import public key dulu. Di sini kita mengimport milik teman saya dan juga Pak dosen, yaitu Pak Ibnu. Lalu kemudian kita juga langkah kedua yaitu membuat file yang bisa multi recipient, yaitu file yang nantinya bisa dibuka oleh beberapa orang. Ini menggunakan Eko yang akan disimak di report new.txt. Lalu yang langkah ketiga kita enkripsi file tadi untuk multi recipient. Di sini kita menggunakan GPG encrypt recipient dengan email orang-orang yang akan bisa membukanya, yaitu saya sendiri Wahyu Prasetyono, lalu teman saya Davan Rolio dan Pak Ibnu seperti Kurniawan. Sampai terlihat juga public link mereka, yaitu milik Pak Ibnu dan teman saya Davan. Lalu langkah yang selanjutnya kita memverifikasi apakah kita juga bisa mendekripsi file tersebut. Jika berhasil, jadi langkah-langkah ini berhasil. Nah, di sini kita bisa dengan GPG decrypt nama file tadi. Di sini juga terlihat siapa yang bisa membukanya, saya, Davan, dan juga Pak Ibnu. Nah, dapat disimpulkan bahwa GPG menyimpan informasi tentang multiple recipient dalam satu file encrypted dengan cara menyimpan satu session key yang sama. Lalu, mengenkripsinya berulang kali, masing-masing menggunakan public key setiap penerima. Jadi, session key tadi inilah yang dipakai untuk mendekripsi isi file tadi. Jadi, dalam satu file yang transkripsi, terdapat beberapa blok key transkripsi yang satu untuk setiap penerima. Sementara isi file tetap hanya satu. Jadi, file tadi hanya satu, tapi bisa untuk beberapa orang. Bisa dekripsi untuk beberapa orang. Yang hal ini memungkinkan satu file tadi dapat dibuka oleh banyak penerima yang berbeda. Tetapi hanya jika mereka memiliki private key yang cocok dengan salah satu public key yang dipakai saat enkripsi. Oke, challenge yang kedua yaitu first level. Di sini kita saya
berdasarkan tugasnya perintahnya untuk men-set trust level teman saya. Di sini kita menggunakan GPG, NP, lalu email teman saya, davanroli@gmail.com, dengan nama ini kita set trust. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa trust level trust yang default yaitu unknown karena belum diset apapun. Lalu kita dapat lihat untuk level yang pertama hingga level yang tertinggi yaitu level 1 I don't know or want to say, yang kedua I don't not trust, yang ketiga I trust nothingly, yang keempat I trust fully, dan yang kelima I trust ultimately. Lalu ada pilihan lagi yaitu back to my menu. Nah, di sini kita berikan untuk men-set I trust fully, jadi kita pilih 4. Nah, setelah di-set kita save. Nah, untuk challenge 2 tadi kita ketahui arti dari setiap trust level, yaitu unknown, yang artinya kita belum menentukan apakah diri tersebut dapat dipercaya atau tidak. Nah, GPG akan menganggapnya tidak aman sampai kita sendiri memberikan tingkat kepercayaan yang jelas. Lalu never atau I do not trust, I don't know or want to say, ya, artinya kita tidak percaya sama sekali bahwa key ini benar dan aman. Nah, GPG akan memperlakukan key ini sebagai tidak valid dan tidak boleh dipakai sebagai dasar kepercayaan pada key lain. Lalu selanjutnya marginal, yaitu yang ketiga I trust marginally. Nah, untuk never tadi I do not trust, never tadi. Sekarang kita bahas marginal, nah, artinya kita sedikit trust atau percaya, tapi belum sepenuhnya yakin. Nah, jika sebuah tim mendapat lebih dari satu tanda tangan marginal, maka GPG bisa menganggap itu valid. Biasanya dipakai jika kita pernah bertemu memiliki tersebut, tapi belum terlalu yakin. Dan untuk tadi yang kita set untuk teman saya itu full atau I trust fully, artinya kita percaya penuh bahwa peneliti ini benar dan bisa dipercaya. Nah, GPG akan langsung menganggap ini valid walaupun hanya satu key yang menandatangani. Lalu untuk trust level yang paling tinggi yaitu ultimate, ya, I trust ultimately, artinya kita benar-benar yakin dan memiliki kontrol penuh atas key tersebut, yang biasanya hanya diberikan untuk key milik kita sendiri karena kita 100% yakin itu milik sendiri. Selanjutnya, nah, untuk challenge yang terakhir, challenge yang ketiga, yaitu skenario secure file sharing. Nah, ini termasuk bonus challenge. Skenario adalah kita secure file sharing. Anda sendiri adalah security analyst yang harus mengirim file berisi kredensial database ke 2 administrator sistem dan 1 manajer. Nah, file tersebut harus yang pertama hanya bisa dibaca oleh ketiga orang tersebut dan Anda sendiri, lalu terenkripsi dengan aman, dan ada dokumentasi siapa saja yang bisa akses buat simulasi skenario ini dan dokumentasikan prosesnya. Oke, yang pertama kita tentunya membuat file kredensial dulu, yaitu buat plain text sebagai berikut. Kita menggunakan itu database, kita menggunakan perintah echo dengan isinya apa ya, database, misalnya database protection yang disimpan dengan nama database kredensial txt. Nah, untuk yang kedua saya tambahkan juga di file tadi, saya tambahkan isinya supaya terpanjang sedikit. Bagi contoh saja seperti ini, database protection dengan user root, passwordnya seperti 123 dan host 10.10.10, 10.10.10, 10.10.20. Untuk yang langkah ketiga, kita pastikan dulu public key ini milik 2 admin sistem dan manajer tadi. Nah, yang public key mereka harus masuk dalam list sharing kita. Sehingga jika belum ada, kita import dahulu untuk public key mereka. Nah, untuk memudahkan simulasi ini, saya membuat public key mereka sendiri. Jadi, saya membuat public key untuk admin 1, admin 2, dan manajer. Dapat terlihat email mereka ini admin 1 @gmail dan seterusnya sama manajer @gmail.com. Nah, ini proses ini sebenarnya nggak jauh beda dengan tadi, yaitu membuat file untuk multi resipien, enkripsi untuk multi resipien. Tapi ini untuk 4 orang, yaitu saya dan 3 orang tadi. Mulai yang 4 kita kemudian enkripsi untuk 4 orang tadi termasuk saya dengan menggunakan GPG encrypt resipien dan email orang tadi, yaitu saya sendiri Wahyu Prasetyono, admin 1,
admin 2, dan manajer untuk file database kredensial TXT. Sehingga kita akan menghasilkan file yaitu namanya database kredensial txt.jpg. Untuk langkah yang mana kita verifikasi bahwa diri kita juga bisa mendekripsinya. Nah, di sini kita dapat terlihat siapa saja yang dapat menerimanya. Kita menggunakan JPG decrypt database kredensial txt.jpg tadi, file tadi. Nah, setelah berhasil akan muncul isinya. Sama database protection, user root, passwordnya juga sama, hostnya juga sama, seperti nama isi file tadi. Terus kita dapat lihat juga siapa yang bisa membukanya, yaitu saya sendiri, admin 1, admin 2, dan manajer. Hingga di tahap ini simulasi ini berhasil. Oke, DM. Terima kasih. Sekian dari kami, kelompok 12. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.